Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 25 Januari 2022. Kita bersama-sama merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus diperingati pertobatannya karena ia adalah tokoh besar dalam gereja. Rasul-rasul Tuhan yang lain selain Petrus hanya diperingati hari wafatnya. Sedangkan Rasul Paulus diperingati pula hari bertobatnya. Karena peristiwa pertobatan Rasul Paulus adalah peristiwa yang besar, yakni titik balik dirinya dari seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus lahir di Tarsus di tanah Kilikia, sekarang dikenal sebagai Turki. Paulus atau Saulus dalam bahasa Ibrani adalah seorang Farisi, penggiat hukum Taurat, dan menjadi murid dari Gamaliel, seorang pengajar terkemuka di Yerusalem. Banyak orang suka membedakan nama Paulus dan Saulus. Paulus itu setelah ia menjadi pengikut Kristus, Saulus ketika ia menjadi penganiaya Kristus. Padahal namanya sama dalam dialek yang berbeda. Contoh seperti nama saya, dalam bahasa Indonesia sebutannya Lucky, tapi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Lucky. Namanya sama, Saulus dan Paulus, tapi dalam dialek bahasa yang berbeda. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan berkewarganegaraan Romawi. Inilah yang membuat Paulus bisa masuk lintas budaya ketika ia mewartakan Injil. Dalam perjalanannya menuju ke Damaskus atau ke Damsyik, ia terjatuh dan rebah di tanah karena suatu sinar yang begitu terang. Ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Inilah pengalaman titik balik, inilah pengalaman pertobatan Santo Paulus. Ia diubah dari pengejar-ngejar pengikut Kristus menjadi pengajar dan rasul bangsa-bangsa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu ini saya lagi nonton film berjudul Paul Apostle of Christ di Netflix yang dirilis sekitar tahun 2018.
Udah capek, udah lelah dengan drama-drama Korea. Sekarang beralih ke film-film berbau dokumenter ya. Film ini mengisahkan jemaat di Roma yang menderita akibat kekejian Kaisar Nero. Film ini mengkisahkan Rasul Paulus yang dipenjara dan mengakibatkan jemaat di Roma krisis dalam iman. Pergumulan jemaat di Roma semakin pelik manakala ada seorang anak yang diberi misi sebagai messengers, pembawa berita bernama Tarquin, dibunuh oleh tentara Romawi. Kaum pemuda Kristiani berang dan marah. Mereka hendak membalas dendam kepada pemerintahan Kaisar Nero. Orang-orang muda ini mulai membobol penjara dan hendak membebaskan Paulus. Namun Rasul Paulus berkata, Kristus telah menang atas semua musuh oleh salibnya. Katamu, kau datang atas namanya, tetapi jelas kau tidak mengenal dia. Dalam sekali makna perkataan Rasul Paulus ini, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini merupakan fase akhir dalam kisah penampakan Yesus sesudah kebangkitannya. Sebelum dirinya naik ke surga, Yesus memberikan sebuah amanat agung dan perutusan kepada para murid. Ia bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perutusan ini diberikan kepada para murid dengan bekal tanda-tanda yang akan menyertai mereka, yakni mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, dan lain-lain. Perutusan ini juga yang ditunaikan, yang dibuat oleh Rasul Paulus. Ia menjadi rasul bangsa-bangsa tanpa kenal lelah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Sebagai pewarta kabar sukacita, kita harus mengalami dulu sukacita itu. Sudahkah kita mengalami sukacita Injil dengan setia membaca, merenungkan, hingga akhirnya kita siap untuk menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.